Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Gusti Ayu Mailenia dari Prodi D3 Rekam Medis dan Informasi Kesehatan tingkat 3 semester 5. Tujuan saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian program studi. Judul yang saya ambil untuk video ini adalah faktor penghambat dan pendukung presentasi karya tulis ilmiah. Sebelum kita masuk ke penjelasan mengenai apa saja faktornya yang harus diperhatikan pada saat presentasi, mari saya akan coba menjelaskan sedikit apa sih itu KTI. Menurut sumber yang saya baca, karya tulis ilmiah atau biasa kita sebut dengan KTI merupakan sebuah karya tulis yang berisi suatu permasalahan dan diungkapkan dengan metode ilmiah sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah tersebut. Karya tulis ilmiah ini biasanya diakhiri dengan melakukan presentasi dengan waktu yang sudah ditentukan oleh dosen pembimbing. Karena hal ini merupakan suatu bentuk tanggung jawab dari peneliti atau penulis itu kepada dosen pembimbing agar yang ditulis itu benar-benar hasil dari sendiri dan bukan hasil dari jiplakan. Jadi, apa saja sih faktornya? Yuk kita simak. Yang pertama adalah persiapan yang matang. Persiapan merupakan 90% bagian dan presentasi dan sisanya sebesar 10% adalah penyajian dan diskusi. Yang kedua adalah persiapan bahan presentasi. Bahan presentasi dapat dikemas lebih menarik dan tidak membosankan menggunakan media PowerPoint atau bisa menggunakan bahan presentasi yang lebih efektif. Tujuan dari bahan penyajian bahan presentasi ini agar materi presentasi tidak keluar dari bahan yang telah ditetapkan. Yang ketiga adalah pelaksanaan presentasi. Pada pelaksanaan presentasi yang perlu diperhatikan antara lain penampilan penyaji. Penampilan penyaji mencerminkan keberhasilan presentasi. Gunakan pakaian dan aksesoris diri sesuai dengan tema presentasi. Gunakan pakaian terbaik yang dimiliki dan pastikan pakaian penyaji sesuai kombinasinya antara bawahan dan atasan. Hal yang tak kalah penting dari penampilan adalah tampilan rapi pada rambut. Yang keempat, hal-hal yang perlu diperhatikan dalam presentasi itu kuasai lingkungan sekitar. Penguasaan lingkungan diperlukan untuk menghindari tambahan tekanan mental ketika terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Trik yang dapat dilakukan adalah dengan datang lebih awal sebelum presentasi dimulai, sehingga ada cukup waktu untuk mempersiapkan sarana presentasi seperti membuka laptop, InFocus, atau yang lainnya. Yang kelima, penggunaan PowerPoint. Pada penggunaan media PowerPoint, usahakan jangan terlalu banyak menggunakan animasi dan sound yang tidak perlu, karena audiens akan menganggap kita itu pamer media presentasi. Gunakanlah animasi dan sound seperlunya hanya diperlukan. Misalnya, seperti menjelaskan proses perubahan grafik, kita bisa menggunakan animasi gerak yang hanya menunjukkan proses. Gunakan theme yang simple, kalau bisa bermakna sesuai dengan tema presentasi. Penggunaan warna theme yang mencolok tidak dianjurkan, walaupun kita ingin menampilkan kesan ceria. Gunakanlah juga gradasi warna yang kontras antara background dengan tulisan, sehingga audiens dapat dengan mudah menangkap atau membaca presentasi kita. Usahakan menggunakan font tidak lebih kecil dari 24 atau tergantung juga pada jenis fontnya. Gunakanlah animation effect seperlunya saja pada tampilan presentasi. Jangan menggunakan animation effect pada seluruh tampilan, karena hal tersebut seolah-olah kita akan menuntun atau bahkan lebih ekstrimnya memaksa audiens untuk membaca sebaris demi baris kata-kata pada presentasi kita. Kadang-kadang audiens itu menginginkan melihat keseluruhan slide secara utuh, secara langsung daripada penampilan baris per baris. Uji penampilan presentasi kita kepada teman atau saudara kita dari segi penampilan dan konsistensi penulisan. Kalau perlu, ada uji tampilan pada slide proyektor untuk meyakinkan bahwa tampilan animasi, sound, theme, dan warna dapat ditangkap dengan jelas dan sesuai dengan tema presentasi kita. Yang keenam adalah mengurangi stres. Mengurangi stres kita dapat melakukan cara seperti ini. Yang pertama, duduk santai dengan menyandarkan badan pada kursi. Tarik nafas dalam-dalam lewat hidung dan keluarkan lewat mulutnya. Kita bisa melakukan lemaskan otot-otot leher. Biasanya otot leher yang kaku menyebabkan tekanan pada pikiran. Kita bisa menggeleng-gelengkan kepala, jika perlu putar kepala beberapa kali. Dan yang terakhir, kita siap berdiri dan menyampaikan materi kita.
Sekian dari video saya, maaf jika ada kesalahan dan kekurangan. Semangat untuk teman-teman yang berjuang untuk KDI. Sampai jumpa!